Malam, Sobat Atlantis, kita berjumpa kembali pada obrolan rebuan kita, rutin kita adakan tiap minggu tentang Atlantis. Namun Atlantis ini adalah sangat luas dan kali ini kita akan meneruskan diskusi minggu lalu yang terpotong, hanya 30 menit 41 detik karena sinyal jelek. Moga-moga malam ini kita koneksi dengan narasumber dan Mas Nogo Tapaangin di Jogja bagus sehingga tidak terpotong, sehingga full 1 jam. Perlu kami ingatkan, ada disclaimer dari kami bahwa ini adalah kajian versi kami, jadi ini tidak 100% benar apabila dibandingkan dengan teori-teori yang ada di internet, karena ini kami mengkaji dari hasil tim research Atlantis The Grid. Minggu lalu kita membahas ini suatu rangkaian dari Laut Natuna Utara. Kenapa kita pilih topik itu? Karena sekarang sedang memanas. Walaupun sesungguhnya cakupan Atlantis ini dari timur sampai barat, dari bahkan sampai Amerika Selatan yang sudah kita singgung beberapa pertemuan sebelumnya, sampai dengan daratan Eropa. Nah, utara itu sampai ke China, bahkan ke Rusia. Nah, ini menarik topik ini karena kita harus merespon, tim riset kami harus merespon isu-isu yang memang sekarang lagi hit atau tren. Kami menunggu koneksi dengan narasumber satu-satunya adalah Mas Agung. Walaupun kita ada tim yang di belakang yang menyusun kurikulum Atlantis series ini. Sebagaimana kita diskusikan kemarin terpotong hanya sampai 7 slide. Hari ini kita ada 15 slide, slide 8 sampai 22. Berarti setiap slide itu akan dibahas 4 menit. Nah, ini Mas Agung sudah ada koneksinya, ini agak lama, hampir 3 menit. Semoga malam ini kita bisa tuntas sehingga kita selesaikan part 2,5. Waduh, Mas Agung, wah ini spesial ini edisi spesial. Ini saya pakai sama kita lokal lokal kontennya, iya. Mas Agung, iya, Mas Agung, ini topik kita banyak loh ini. Ini 15 slide. Jadi ini kalau nggak kita kebut, ini kita nggak selesai ini. Ini banyak beberapa rekan yang memwa saya. Jadi berharap semoga koneksi kita bagus. Moga-moga malam ini. Mas, kita ada 15 slide. Jadi satu slide hanya 4 menit. Ini tadi sebelum Mas Agung datang kita review sebentar. Jadi Atlantis ini cakupannya sangat luas dan kita masih dalam episode Laut Natuna Utara. Jadi episode 2,5. Dan ini adalah malam yang ke-13, Mas Agung. Dan ini jangan lupa kita recording dan kita upload juga di YouTube. Jadi perlu kita ingatkan juga buat rekan-rekan yang mendengarkan bahwa yang kita kupas ini untuk edisi umum ini hanya kulitnya. Jadi kita membatasi hal-hal yang yang mendalam, yang nggak mungkin kita ceritakan dalam kurikulum Atlantis. Jadi kalau ini tingkat elementary, belum intermediate dan belum advance, masih jauh. Oke Mas Agung, kita teruskan ya. Jadi ini ada slide ke-8, jadi langsung saja. Nanti cerita-ceritanya sambil jalan aja. Ini slide ke-8 seperti kayak apa ini Mas? Kayak Toliongto ini ya. Film ini. Wah. Wah, saya paling suka ini film silat. Ya. Gimana ini Mas? Hubungannya apa ini? Laut Natuna Utara bangsa Cina dengan film silat ini gimana ceritanya kok bisa begini? Jadi saya mendapatkan beberapa data yang saya dapat itu
rata-rata pendekar-pendekar Cina itu selalu adanya di daratan. Yang pertama itu. Ya, terus yang kedua, pernah ada cerita tentang pendekar satu jari itu, satu jari kalau nggak salah namanya Itsinci, ya. ya, totokan satu jari Itsinci itu Iya, ada. yang waktu itu ditantang oleh seorang ninja dari Jepang, dan sayangnya beliau itu sudah meninggal. Akhirnya terpaksa beberapa orang itu penyamar menjadi satu orang itu, yang kekuatannya digabungkan begitu. Artinya kan sebenarnya ada yang dikhawatirkan dari arah sebelah barat gitu kan Pak, sehingga hal tersebut membuat sangat logis kalau misalkan pantai barat ternyata masih banyak yang berupa hutan. Jadi kalau mereka memang pernah ekspansi sampai ke barat, terutama ke Jepang, berarti seharusnya pantai barat mereka kan jelas sudah terbanyak menjadi perkotaan yang kemarin sudah kita katakan itu, dan ternyata didukung dengan cerita-cerita legenda mereka yang tidak mendukung tentang keberadaan mereka yang ke lautan gitu. Jadi mereka memang hanya di daratan gitu. Kalau di lautan ya paling hanya melipir pinggiran gitu. Gitu Pak. Jadi penjelasan dari gambar set yang tadi yang menceritakan tentang orang Cina tadi, pendekar Cina tadi menjelaskan cuma seperti itu, bahwa mereka tidak pernah sampai ke wilayah-wilayah sana. Nah ini kalau slide berikutnya ini seperti pendekar Jepang ini Mas ya? Ya. Jadi sini kan yang saya ceritakan tadi ya, bahwa dalam legendanya pernah ada gitu orang Jepang masuk ke Cina dan menantang perang sana tuh ada cerita itu memang. Tapi dari pihak Cina yang menantang perang ke arah Jepang itu saya nggak nemu cerita itu. Apa saya yang mungkin kuper ya, kurang bacaan atau gimana, tapi saya tidak nemu di zaman kekaisaran apapun itu mereka menyerang ke arah Jepang. Itu nggak nemu sama sekali. Tapi kalau dari Jepang menyerang ke sana ada. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak ke lautannya, apalagi laut sebelah timurnya mereka itu. Gitu, Pak. Jadi mereka tidak pernah ekspansi ke wilayah barat. Tidak pernah nyebrang, minimal nyebrang ke Jepang aja enggak gitu. Maksudnya gitu. Ke arah barat ke mana Mas? Barat kan daratan Eropa. Timur, maaf, salah. Oke, iya. Salah. Oke. Timur. Oke Mas, kita teruskan ini slide ketiga. Ini seperti apa, dam atau apa ini Mas? Pembatas pantai Pak. Pembatas pantai. Jadi kan lautan yang berhadapan dengan lautan yang dangkal terus tiba-tiba dalam, itu pasti akan mempunyai gelombang yang sangat besar. Jadi seperti kasus di selatan kita, itu kan pertama kali di sekian kilometer itu lautnya agak landai, terus kemudian tiba-tiba terjal ke dalam gitu. Itu membuat gelombang lautnya pasti akan lebih besar daripada yang lautnya landai begitu saja gitu. Sehingga perlu adanya pembatas pantai supaya pemecah ombak lah paling tidak itu. Jadi untuk pelabuhan yang mereka itu harusnya ada. Dan pelabuhan itu sayangnya tidak pernah kita temukan yang bentuk-bentuk seperti itu yang di masa lalu dari Cina. Jadi kalau misalkan mereka memang sudah ekspansi menguasai parasel, paling tidak itu dekat paraselnya pasti ada seperti itu, Pak. Dekat paraselnya, dekat pantai, spreadlay-nya itu harusnya ada seperti itunya, karena di sana banyak pasti besar. Kalau itunya nggak ada, mereka berarti kan belum pernah sampai sana, karena kalau kapal mereka bersandar itu kan tiba-tiba ada gelombang besar bisa pecah berantakan kapalnya Pak. Jadi harus ada pemecah ombak dan sebagainya gitu. Karena kenyataannya yang sekarang aja gitu kan dibikin kayak ada teluknya gitu, yang kepulauan baru yang mereka bikin gitu. Jadi kalau mereka yang bikinnya seperti itu, maka seharusnya mereka harus membuat seperti itu juga di masa lalu. Masa nggak bisa bikin, mereka katanya bisa bikin tembok Cina lah. Jadi di sini justru kita nanti curigai bahwa mereka jadi bisa bikin tembok Cina apa enggak sih? Itu buatan siapa? Buatan mereka atau buatan orang lain gitu. Jadi maksud Mas Agung ini kalau China itu bisa bikin 9.000 kilo tembok Cina yang mengarah ke Mongol, harusnya dia juga bisa bikin tembok laut gitu ya. Harus ada bukti-bukti historis peninggalan. Dia ada tembok di sepanjang lautan sampai Natuna tentunya, kalau dia mengklaim bahwa Natuna Nine Dash Line itu adalah warisan historis ya. Iya,
Deadline-nya itu harusnya ada bukan hanya 9 garis putus-putus tapi 9 garis tembok Cina baru itu. Tembok Cina yang lain gitu harusnya Pak. Tapi kan enggak. Ya kan mungkin enggak terlalu inilah, tapi minimal di pantai-pantainya Pak. Minimal di pantai-pantainya itu ada gitu. Jadi minimal ada pelabuhan-pelabuhannya. Pelabuhan yang mereka klaim seperti Spratly dan itu harus ada. Kalau enggak mungkin. Mungkin banget gitu. Dan juga harus pelabuhannya ini menunjukkan culture-nya Mas ya. Culture dari khasnya China warna merah kayak gitu mestinya harusnya ada ya. Iya. Oke. Mungkin ada sambungannya di slide berikutnya ini Mas. Ya. Ini menunjukkan tentang danau yang terkenal dengan keberadaan legenda ular putih. Legenda ular sungai. Jadi di sana itu terlihat bahwa mereka kalau mereka ngomong bahwa mereka tidak berhubungan dengan yang sifatnya gaib itu juga enggak juga karena mereka berhubungan dengan legenda ular putih di sana gitu. Tapi kan itu di sungai Pak. Beda dengan di negara kita gitu. Ada loh di negara kita itu legenda yang berhubungan dengan lautan itu dan itu jadi tradisi beneran itu sampai dari ujung Jawa Barat sampai ke arah Bali itu yang namanya larungan masih dilakukan masyarakat sampai dengan hari ini kan. Artinya legenda itu hanya terbatas di daratan gitu loh, jadi tidak sampai ke lautannya. Bahkan di kita ada yang namanya tari Bedoyo Ketawang yang seperti minggu lalunya lagi gitu loh, menunjukkan bahwa kita ada kedekatan dengan laut, kalau mereka adanya kedekatan dengan darat. Akhirnya paling cuman sampai sungai gitu. Jadi di legenda-legenda seperti itu. Di sini kan ada diceritakan itu ada tentang siluman ular putih itu loh Pak yang sampai sekarang. Iya, itu danau. Nah, itu berkembang. Kalau kita lihat Mas, geografis China mainland itu kan memang danau-danau Mas. Kalau kita kan memang lautan kan, 2/3-nya atau 3/4-nya kita kan lautan, laut selat. Iya, ya, tapi kan paling tidak kalau mereka ngeklaim lautnya. Ya mereka mesti ada tradisi itu Pak. Ada tradisi itu harusnya. Ada tradisi yang mengarah ke arah lautannya itu. Tapi kan ini enggak. Jadi ada yang aneh di situ. Gitu. Iya. Itu kalau nggak salah itu ada di daerah Guangzhou itu tadi ya Provinsi Zhejiang. Terus ini kalau dari lukisan yang ada itu juga kelihatan kan kalau misalkan di itu digambarkan ada gelombangnya agak besar, tapi kapalnya kecil. Terus sepertinya ada di daerah yang dangkal, makanya ada orang yang agak di pinggir, ada yang satunya itu yang di kanan itu kan di luar kapal itu dan tidak tenggelam. Berarti kan itu jelas bahwa itu tidak menggambarkan gambar-gambar lautan. Jadi gambar-gambar yang digambar mereka sendiri juga tidak pernah menunjukkan laut lepas gitu loh, yang betul-betul hanya kapal dan tidak ada daratan di sekitarnya itu nggak ada. Jadi memang mereka hanya nggak pernah jauh dari garis pantai, atau malah mungkin tidak pernah jauh dari garis sungai, Pak. garis pantai, garis sungai. Memang kalau di cerita silat itu kebanyakan di Sungai Yangtze, Sungai Kuning gitu yang banyak diceritakan pertempuran antar tokoh partai itu, Jingling Pai, Putong Pai, Kong Tong Pai gitu kan ya di dalam cerita-cerita Kopeng Ho itu. Iya, memang. Jadi tidak ada cerita yang mengarah ke lautan. Entah mereka, ya kalau misalkan ketemu dewa laut gitu, ada cerita itu memang. Tapi tidak detail. Tidak detailnya itu tidak diikuti dengan tradisi. Jadi kan seharusnya itu diikuti dengan tradisi, Pak. Seperti di kita kan ada tradisi larungan, ada tradisi labuan, ada tari Bedoyo Ketawang, ada legenda tentang penguasa laut selatan, ada penguasa laut utara. Itu ada ceritanya semua, dan itu tidak hanya di satu daerah, dan itu hampir mirip di seluruh pantai kita gitu. Bahkan di Yunani pun ada seperti itu, tapi di Cina itu nggak ada. Gak nyambung, jadi ya memang mereka ngomong ada dewa laut iya, tapi kedekatan mereka dengan penguasa laut itu nggak jelas, hanya sebatas di legenda di mulut, tapi tidak tradisinya nggak mengarah. Tradisinya mengarah, memang mereka ada larungan, apa maksudnya larungan yang sifatnya betul-betul ada komunikasi yang benar-benar rutin gitu. Di kita kan rutin Pak, hampir minimal suruh sekali kan.
Minimal itu di Suro, terus tapi juga ada hari-hari khusus untuk itu harusnya ada kan di kita itu tidak hanya di saat-saat seperti itu gitu, tapi di sana kan upacara seperti itu ya mungkin kalau ada pun mungkin tidak rutin per tahun. Ya. Kalau kita kan ada legenda Ratu Kidul segala itu kan Mas ya. Terus di Denmark itu Putri Duyung segala itu ada. Iya, mereka nggak ada itu. Oke. Jadi ini tentang Kepulauan Paracel. Nah, dalam peta kuno Cina yang saya dapat, saya tidak nemu mereka menggambarkan ada pulau di situ. Jadi gambaran petanya pun kurang jelas gitu loh. Jadi ya mungkin mungkin kalau ada yang bisa membantu saya untuk mencari peta Cina kuno itu ada nggak sih yang mereka menggambarkan Spratly sama Paracel gitu loh. Spratly sama Paracel. Terus gambar yang nine dash line-nya itu, kalau nine dash line memang katanya dari 1947 ya, tapi kalau misalkan mereka ngomong bahwa sebelumnya bahwa nenek moyang mereka sudah pernah mengklaim sampai ke sana, berarti harusnya gambaran itu juga ada. Tapi kan ini nggak ada semua. Dan saya tidak menemukan itu, benar-benar nggak nemu, atau memang nggak mereka pasang di internet ya nggak tahu. Tapi peta itu nggak ada, peta tadi nggak ada di peta-peta kuno Cina. Kalau lautnya atau pulaunya memang belum muncul, Mas, memang saat itu. Kalau pulaunya belum muncul sih enggak, Pak. Kalau saya lihat dari itunya pasti sudah ada. Cuman yang jadi masalah itu kan minimal mereka tidak pernah menggambarkan itu. Termasuk dengan Spratly itu juga demikian. Apalagi Spratly yang kelihatannya lebih kecil daripada Paracel ya, atau mungkin saya salah lihat. Tapi paling tidak di peta kuno Cina itu nggak ada, nggak saya temukan untuk seperti itu. Seharusnya kan klaim itu didukung dengan data ya, seperti misalkan kita ngomong mengenal Pulau Bali, tapi di peta Jawa kuno itu kan ada Bali. Di peta Jawa di peta kuno kita ada pulau ini, pulau ini, pulau ini. Kita ngeklaim itu ya iya gitu. Tapi kalau kita nggak ngeklaim itu kan daerah itu juga nggak digambarkan di peta kita gitu. Jadi masalah mereka ngeklaim tapi mereka nggak gambarin petanya, atau memang mereka nggak bisa gambar peta, atau memang mereka nggak pernah ke sana. Ya, atau mereka cuma kelelep di sana. Seperti kita itu. Jadi kalau mereka hanya ada di daerah sana, ya seharusnya mereka itu bisa menggambarkan lah paling tidak, walaupun tidak terlalu akurat lah Pak. Misalkan cuma titik gitu atau buletan kecil gitu. Dengan bahasa yang mereka kenal sekarang, nggak tahu mereka kasih nama peta apa itu ya, saya lupa namanya itu. Nah ini ngomong-ngomong masalah peta, ini slide berikutnya ini seperti peta juga ini Mas. Ya, ini peta klasik yang banyak ditemukan di mana-mana itu, menunjukkan keberadaan bangsa Cina itu adalah kebutuhan pengaruh perairannya, tapi daratannya doang yang daratannya. Sama laut dangkal. Jadi kelihatan sungai kan? Ya. Jadi gambarnya selalu nggak jauh dari sungai. Sungainya itu. Jadi mereka memang hanya menggambarkan tentang daerah-daerah yang seperti itu gitu. Jadi tidak pernah menggambarkan daerah yang lebih luas lagi, misalkan di lautan lepas gitu. Sungainya doang. Dan memang di sana kan sungainya besar-besar ya kalau nggak salah ya. Ya tapi kan seharusnya ya mereka gambarkan dong kalau mereka ngeklaim gitu loh. Atau mungkin itu namanya, makanya jadi ada istilah Cina mainland atau Cina daratan, Mas. Iya. Itulah malah istilah Cina daratan itu yang jadi, kalau mereka memang lautan ya harusnya ada istilah Cina lautan gitu kan. Ini enggak kok. Iya, kita nggak pernah dengar ya nama Cina lautan ya. Cina pelaut lah paling enggak Pak. Cina pelaut gitu. Enggak loh, mereka itu benar-benar di daratan, orientasinya sangat darat sekali. Walaupun ada perairannya, tapi perairannya adalah perairan sungai atau danau, tidak pernah di perairan-perairan yang perairan lepas, jauh dari kepulauan gitu. Iya. Nah, ini ada seperti pasukan ini,
Apa ini Mas? Ya. Pakai pakaian perang. baju besi ya? Pakaian perang ya? Yang saya inginkan pakaian perangnya Pak, karena gini ya, kalau mereka bermula dari Beijing, terus kemudian mereka mau menuju ke lepas pantai, coba Pak bayangin ya, dalam kondisi yang sangat panas udaranya gitu, terus kemudian mereka harus berkuda, naik kuda dulu dari Beijing sampai ke tepi pantai, minimal ya dari sisi beban yang mereka terima, dan kudanya itu kira-kira tahan berapa kilometer Pak, kalau ini, kalau orangnya itu pakai pakaian seperti itu. Wah. Jadi kalau kudanya terutama ya, kudanya itu kan sudah nanggung beban orang yang dia naik, yang naik ke dia, terus kemudian orang itu masih menggunakan pakaian seperti itu gitu. Minimal dari ibu kota menuju ke tepi pantai, karena saya tidak melihat ada kota pantainya, Pak. Kota pantainya itu bukan kota-kota lama, kota-kota baru semua. Artinya mereka berawal dari daratan yang sangat jauh, di tengah daratan, menuju ke tepi pantai dengan menggunakan pakaian seperti itu. Itu jelas pertama harusnya ada beberapa pos tempat untuk pergantian kuda, gitu kan? Misalkan kuda itu kuat lari berapa kilometer, misalkan ya kita nggak ngerti, misalkan 50 kilometer gitu. Jadi minimal tiap 50 kilometer harus ada tempat pergantian kuda kan. Dan di situ kalau saya teliti dari arah Beijing menuju ke tepi pantainya itu tidak ada daerah yang dikatakan sebagai tempat untuk pergantian kuda dulu menuju ke tepi pantai. Kan dengan pakaian seperti itu kan itu masalah pertama. Terus yang kedua, kalau dia memang benar-benar mau ekspansi menggunakan pakaian seperti itu, berarti kapalnya butuhnya banyak banget. Karena minimal kan kapal itu juga tonasenya terbatas kan Pak. Kita kalau mengikuti hukum Archimedes itu berarti kan daya tekan ke bawahnya itu akan makin tinggi kalau bajunya seperti itu gitu. Dan dalam jumlah yang sangat besar gitu. Karena pasti satu orang tidak cuma bawa baju satu, karena ada kemungkinan baju itu akan rusak di jalan dan sebagainya, sehingga mesti bawa serep kan. Pasti pada bawa serep. Belum pedangnya loh Pak, pedangnya aja tuh udah berat kan. Pedangnya juga udah nggak ringan. Jadi ini semua kan harus dihitung secara tonase ya, dan itu berarti kapalnya tuh mungkin harusnya ada kapal tersendiri yang untuk ngangkut peralatan perangnya itu, termasuk pakaian-pakaiannya itu gitu. Udah pakaian seperti itu Pak, yang jelas itu sangat memberatkan untuk orang yang berangkat dari tepi pantai, dari tengah pulau, tengah benua menuju ke tepi pantai. Ya, Mas, tadi memang Beijing itu tidak di pinggir laut, Mas. Tapi bukankah kota-kota kuno seperti Majapahit, bahkan Pajajaran pun tidak di pinggir pantai, Mas? Pinggir pantai itu kan barusan aja seperti Batavia, Surabaya. Kan ngelewatin Sungai Brantas, terus baru Majapahit di Mojokerto gitu. Bukankah memang begitu? Tapi ada sungainya gitu untuk pertahanan, supaya kalau diserang musuh dia ngumpet kan gitu. Gini Pak, di sini ada yang tidak match sebenarnya ya, bahwa ini kalau saya buka akan jadi cerita yang berkepanjangan, bahwa Sungai Berantas, Pak Marius pernah saya ceritain kan, saya tidak yakin kalau di Jawa Timur. Wah, ini orang Surabaya bisa marah ini. Ini ya, makanya jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Ya, itu kelas lanjutan lah. Jangan itu dulu. Pertama itu ya, bahwa artinya bahwa kerajaan yang Bapak sebut ada kemungkinan tempatnya di dekat Berantas yang Pak Marius pernah saya beritahu. Bukan di tempat yang disebutkan tadi. Itu ini jadi decoy. Ya, menurut saya gitu. Artinya kerajaan itu jejaknya belum diketemukan sebenarnya. Karena kita sudah menemukan, tapi kita belum bisa bicara karena bukan di sana. Itu yang jelas. Nah ini ada yang tanya ini, ada yang ngikutin Sungai Berantas bukan di Jatim. Nah ini udah mulai ada yang menanyakan nih Mas. Ada, ya bukan di Jatim, karena cerita Sungai Berantas itu memotong Pulau Jawa dari utara ke selatan. Sungai Berantas yang di Jatim itu tidak memotong utara ke selatan. Jadi itu pasti bukan sungai yang dimaksud dalam sejarah yang ada. Cuman Sungai Berantas utara selatan juga dong Mas, kan masuk dari Laut Jawa enggak.
Dari selatan terus nanti belok ke timur, Pak. Belok ke timur, jadi tidak motong ke utara. Gitu. Kalau ada yang menanyakan lantas di mana, saya belum bisa sebutkan sekarang. Yang jelas tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Gitu dulu. Oke. Gitu dulu. Tapi saya tidak bisa sebutkan terlalu detail ya, karena ini sangat rawan kalau saya ceritakan. Karena memang namanya ada banyak hal yang akan berubah. Dan dari situ nanti kita akan tahu di mana kerajaan Jenggala, di mana kerajaan Majapahit yang sebenarnya, di mana kerajaan Kediri yang sebenarnya dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan sejarah kita yang ada. Gitu, Pak. Wah, seru ini. Seru ini. Mungkin perlu ditambahin versi Atlantis Research. Nah, gitu. Ya, versi Atlantis Research. Jadi biar orang biar mempunyai versi, tapi saya kagumnya dari Atlantis Research ini adalah tidak ada di Google. Jadi kalau orang nyari informasi kemudian tersedia di internet itu mah nggak genuine gitu. Nah ini menarik memang, Mas. Tapi kita lanjutkan dulu, Mas. Nanti ini nggak selesai lagi ini. Jadi supaya topiknya minggu depan jalan. Tapi menarik tadi yang berantas tadi. Oke. Ini seperti kayak perang apa ini, Mas? Oh, itu masalah sebenarnya pada peralatan perangnya, Pak. Tapi saya nyari gambar peralatan perangnya itu susah banget gitu. Nah, di sini kan dari sisi peralatan perang dan sebagainya itu saya tidak pernah melihat peralatan menyelam, tidak pernah melihat peralatan berenang. Loh, kalau mereka ini ya pelaut dan mereka pernah berperang di lautan, minimal itu ada kayak versi pakaian renangnya gitu, Pak, pakaian penyelamnya gitu. Walaupun mungkin tidak secanggih sekarang. Tapi tadi Bapak lihat kan semua pakaian perangnya itu semua pakaian daratan gitu, bukan orientasi ke lautan gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu menyerang di lautan, itu minimal pakaiannya nggak seperti itu. Itu akan mempersulit mereka untuk berenang, Pak. Jadi ya ada pakaian-pakaian yang khusus, seharusnya entah pakaiannya ketat lah, atau mungkin tahan air lah, atau kalau perlu malah ada kacamata untuk nyelamnya, Pak. Mereka bisa bikin tembok Cina, so nggak bisa bikin kacamata selam, Pak, di zaman itu gitu. Tapi Mas Agung, kalau Olimpiade itu yang menguasai cabang renang itu dari Cina, yang medali emasnya itu, kan berarti kan terbiasa di air kan dia? Ya, tapi itu kan air sungai, Pak. Air sungai juga bisa. Tapi air laut kan beda, Pak. Ada gelombangnya lebih besar, Pak. Dan mereka wajib punya kalau misalkan tidak punya pakaian selam khusus, itu memang sangat berisiko sekali bahwa mereka berhadapan dengan gelombang seperti itu. Suatu ketika kapal mereka nabrak karang, kok seperti tidak ada persiapan. Minimal itu pelampung-pelampung kayak Pak, itu nggak digambarin dalam pakaian perang mereka tadi gitu loh. Pelampung-pelampung kecil, bagaimana gitu. Atau misalkan pakaian tetap seperti itu, tapi misalnya ada pakaian yang bisa mereka gelembungkan sehingga pada saat kapal mereka terpaksa tenggelam tuh mereka masih bisa menyelamatkan diri. Atau memang kaisarnya yang sangat bego atau gimana gitu loh. Jadi pasukannya suruh perang tapi klub ya karepmu gitu. Tapi harusnya kan dipersiapkan, Pak. Seperti kita di TNI AL itu paling tidak pasukan kita dipersiapkan kalau misalkan ada sesuatu tuh minimal penyelamatan dirinya kan ada toh, Pak. Minimal baju renang apa itu pasti ada. Kalau nggak baju renang ya minimal pelampung-pelampung tuh ada gitu. Lah itu semuanya orientasinya sangat darat gitu kok ngomong ngeklaim laut. Nggak nemu kok saya pakaian renangnya mereka gitu. Gitu loh. Jadi menurut saya itu tidak masuk akal gitu loh. Kalau mereka sampai ke tengah lautan. Apalagi parasel kan banyak karang, Pak. Kapal mereka sangat mungkin karam nabrak di sana. Nabrak karang di sana. Terus salahnya sendiri gitu. Jadi rajanya suruhan terus ketika anak buahnya nabrak karang tenggelam ya salahnya sendiri mau diperintah memang gitu. Kan harusnya ya disiapin kan, Pak. Rajanya persiapkan anak buah supaya selamat di lautan, tidak dibiarin nabrak karang ya sudah. Model pertolongannya apa, cara komunikasinya gimana itu juga nggak jelas. Tapi pakaian renangnya itu loh, Pak, nggak ada. Iya. Minimal itu memang kan? Mas. Iya, memang Mas. Cina ini kan terkenal dengan naik turunnya dinasti, pemberontakan. Itu selalu memang ceritanya itu perang di darat. Bahkan ke Eropa pun dia juga ekspansinya lewat darat sebenarnya. Ke arah barat itu. Nah, kalau kita itu kan ada cerita
Sriwijaya, bahkan ekspansi sampai ke Vietnam, sampai mengarungi samudra, bahkan sampai Madagaskar, bahkan kalau menurut cerita sejarah dari Formosa nih Mas, Formosa sampai Madagaskar, dan ada lagu nenekku seorang nenek moyangku seorang pelaut gitu. Jadi memang kita ternyata Malin Kundang segala itu kan laut kan Mas ya. Memang Iya. kita memang bangsa pelaut ternyata ya. Indonesia Iya, itu. yang bahasa pelaut dan sangat dekat dengan penguasa lautan juga. Dan memang di sini juga banyak yang sifatnya ini ya, tidak masuk akal untuk orang zaman sekarang, tapi masuk akal untuk orang zaman dulu. Itu seperti Aji Jolo Sengoro untuk orang berjalan di atas laut. Dan itu ternyata kan sampai dengan kemarin ketika Bapak Plaret Weryo Dikarso belum meninggal, beliau kan masih bisa naik mobil di atas laut. Kalau dipanggil itu masih ada Pak mobilnya sampai sekarang, itu Fiat 124 atau apa yang warna hitam itu yang bawahnya masih berkarat dan ada garamnya gitu. Jadi itu masih ada kendaraan itu. Jadi yang rutin dan sopirnya juga masih hidup waktu yang kalau nganterin beliau ke laut. Nah ini kan ada di kita ada, tapi memang tradisi ini punah, harus diakuin punah saat ini. Nah, ya, semoga ini bisa kembali. Itu sopirnya bisa diwawancarai Mas itu Mas? Ya pastinya bisa Pak, harusnya bisa. Wah. Kendaraannya juga masih ada. Nah kapan-kapan kalau ke Jogja sama Mas Timi Pak. Oh. Jadi nenek moyang kita dan ilmu itu bisa dipelajari Mas? Bisa? Atau bisa. Wah, bisa. ini harus gini Pak. Problem kita saat ini adalah terjadi pergeseran pengetahuan. Jadi ajaran-ajaran kuno itu digeser menjadi supaya kita jadi baik tapi tidak jadi sakti. Jadi ajarannya diganti ajaran moral, tapi ajaran bagaimana melakukan itunya itu tidak ada sekarang. Misalkan seperti beberapa mantra diarti-artikan, padahal mantra itu bukan diartikan, itu password, sandi. Nah, kalau sandi, misalkan Windows ditulis jendela artinya sama, tapi ya nggak bisa Pak. Kalau sandinya Windows, kita tulis jendela, enter itu tetap nggak bisa kan, tetap error, walaupun artinya sama. Gitu. Jadi ya nggak bisa. Jadi ketika ajaran dirubah menjadi ajaran moral, jadi seperti kita nggak bisa mengerjakan fisika karena kita belajarannya PMP gitu loh Pak. Soalnya begitu. Kita nggak bisa mengerjakan biologi karena kita belajarnya PMP. Jadi kan emang bukan itu yang dipelajari harusnya. Tapi sekarang ini Bapak bisa lihat bahwa semua ajaran di Jawa itu larinya ke sana. Tidak diarahkan untuk sebenarnya bagaimana gitu. Gitu. Wah, ya, kalau ini cerita itu jadi rame Pak. Jadi kelamaan nanti. Iya. Ini sepertinya harus dibukukan ini Mas. Ini harus dilestarikan. Ini kan warisan nenek moyang yang tidak ada di negara lain ya. Kalau ini harus dengan satu syarat cabang. Pak. Iya, tapi ada syaratnya bahwa ini untuk hal-hal yang seperti itu jangan sampai kepegang luar negeri. Karena kita secara alutsista modern kita kalah, tapi secara alutsistanya kita masih menang Pak. Makanya ini jangan sampai negara lain tahu. Dibukukan iya, tapi yang baca orang kita sendiri yang tidak akan menyebarkan ke luar negeri gitu loh. Kalau menyebarkan ke luar negeri buat apa? Oh, iya kan? Oke. Atau kita bekali atlet-atlet kita Mas. Jadi kalau kita SEA Games gitu bisa menang ya. Harusnya ilmu-ilmu kanuragan itu kan harus bermanfaat juga kan, atau menaikkan imun supaya nggak kena COVID gitu. Gimana itu Mas? Yang lebih bermanfaat. Iya, tapi jangan salah Pak bahwa tidak semuanya kanuragan. Buktinya apa? Waktu pas Raden Ronggo datang ke Keraton Mataram, beliau itu kan masih anak kecil. Dalam ceritanya nendang beteng aja, betengnya sampai jebol. Anak kecil mana bisa disuruh prihatin Pak, mana bisa disuruh kanuragan, nggak makan satu minggu gitu, nggak mungkin, nggak makan satu hari aja udah ngeluh kalau anak kecil, nggak bisa Pak. Ada cara lain, di sini pasti ada cara lain yang tidak diungkapkan ke masyarakat atau sudah dihapus. Bahkan ceritanya Mas, itu jari-jarinya bisa ngelubangin batu ya, bahkan di terundakan itu dia bisa gitu. Nah, Mas, ini apa? Tapi banyak orang ini mengatakan ini perjanjian dengan jin, terus dapat ilmu hitam, black magic. Itu gimana, Mas? Apa betul itu?
Sekarang gini loh Pak, derajat kita itu lebih tinggi dari makhluk-makhluk tadi. Jadi kalau derajat kita itu lebih tinggi dari makhluk-makhluk tadi, kalau kita dikatakan dengan perjanjian seperti itu namanya konyol toh Pak. Seperti misalkan gini, kalau kita pelihara ayam, apa ya kita harus berjanji dengan perjanjian dengan ayam itu? Kan enggak. Ayam itu mau kita pelihara, mau kita tendangin, mau kita bunuh, mau kita bikin dia seneng, mau kita kandangin, itu dia nggak berhak protes Pak. Seperti halnya kalau kita dengan makhluk seperti itu, dengan makhluk di bawah kita kan kita nggak boleh bikin perjanjian. Mereka tuh harus tunduk, hanya bisa nurut atau digebuk gitu kan. Dan ya sangat lucu lah Pak kalau misalkan kita disuruh ya gini, kalau Pak Marius punya kambing gitu, untuk pelihara kambing memang Pak Marius harus ada perjanjian dengan si kambing itu. Iya. Enggak kan Pak? Tapi kambing itu mau ikut Pak Marius, mau dikasih makan, mau nggak dikasih makan, mau disembelih, mau ditendangin tiap hari, mau dilatih, mau dipakai untuk latihan tinju, dia nggak berhak protes kan? Iya. Namanya makhluk di bawah Nah, ini menarik ini diskusi. Ini walaupun agak melenceng sedikit, tapi ini menarik. Jadi hal-hal yang gaib, hal-hal yang menakutkan itu malah dijadiin sinetron, film. Tapi kita justru akar atau apa namanya kelebihannya tidak kita gali, Mas ya. Jadi kita dikomersialkan tapi jadi lucu-lucuan jadinya ya. Bukan menggali seperti yang Mas Agung bilang tadi ya. Iya. Karena di sini yang saya lihat itu seolah-olah mereka itu malah jadi lebih tinggi derajatnya daripada orang atau mungkin malah sejajar, itu nggak boleh. Karena ketika kita takut sama mereka, berarti kan mereka di atas kita, Pak. Harusnya mereka tuh takut sama kita. Kalau mereka takut sama kita, mereka tuh nggak berhak untuk ngadakan perjanjian sama kita. Nurut atau digebuk, gitu aja. Nggak ada ceritanya. Iya. Ya kan, ini bedanya cuman kalau kambing kelihatan, kalau mereka enggak gitu kan. Karena banyak orang nggak bisa melihat mereka. Ya itu cuma seperti itu. Makanya, iya. Ya aneh kalau ada pernyataan seperti itu. Tapi kalau mereka ngomong begitu, ya itu hak mereka. Tapi kalau saya bingung sendiri kalau gitu. Mas, kita lanjutkan. Ini udah 37 menit ini. Saya khawatir nggak cukup waktu. Ini aneh ini. Ini apa ini? Kayak belajar fisika dulu ini. Bukan. Ini maksud saya tentang masalah agak mundur Pak, agak menjauh. Nah, itu proses pemurnian air. Proses pemurnian air. Cukup Pak. Jadi gini, kan ketika mereka akan berusaha menguasai parasel, minimal saya ngomong parasel loh ya, sama Spratly. Iya. Di parasel sama Spratly kan tidak ada sumur air tawar Pak. Kalau mereka membawa hewan atau orang-orang mereka ke sana gitu, terus mereka harus minum air laut tiap hari gitu. Memang kuda minum air laut kuat gitu. Atau kalau mereka ekspansi Pak, terus kemudian mereka sampai ke tengah-tengah samudra gitu. Mereka berapa bulan di tengah samudra atau minimal berapa minggu di tengah samudra itu harus minum air laut gitu. Terus kuda yang mereka bawa juga minum air laut, ya mati Pak kudanya kalau seperti itu. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa mereka kalau tidak mempunyai alat penemuan waktu itu untuk memurnikan air laut menjadi air tawar, berarti mereka hanya bisa di pinggir pantai. Tidak bisa ke tengah laut. Karena kalau mereka sampai ke tengah laut, berarti mereka harus punya kapal yang khusus isi air tawar. Punya kapal yang isinya khusus air tawar doang, seberapa kapal itu. Karena minimal sekarang satu orang misalkan minum 1 liter tiap hari gitu kan. Pasukannya berapa? Yang mereka kabarkan berapa banyak gitu. Memang untuk ekspansi mereka cuma 10 orang gitu kan, nggak mungkin. Iya. Jadi kalau artinya apa? Harusnya punya desalinasi ya, harus punya teknologi itu harusnya kalau dia bawa. Iya, di kapal mereka harus ada. Kalau tidak, berarti mereka tidak pernah sampai tengah laut. Iya kan? Mereka cuma di pinggiran pantai. Itu bukti ya, kalau mereka cuma sampai di pinggir pantai. Kalau mereka tengah laut ya mereka punya alat-alat kayak gitu. Nggak punya kan. Tapi apakah nenek moyang kita yang bangsa pelaut juga punya teknologi itu? Kan nggak juga Mas. Gini, bedanya dengan kita, di kita itu ada yang namanya seperti adi sepi angin. Jadi untuk pindah tempat dalam waktu sekejap. Itu terakhir dibuktikan dengan Sultan Agung Ngayokrokusumo waktu mengambil sesuatu dari Arab dibawa ke sini.
cuma sekejap mata kan. Itu pernah terjadi. Dan itu ada dalam Babat Mataram. Terus saya pernah diantar orang waktu pas ke Gemolong, tapi sayangnya sudah meninggal ya. Tapi banyak orang yang ngerti sih. Namanya Eyang Kati dulu. Jadi kita ketemu, terus kemudian saya berangkat ke Solo, dianterin sama beliau. Di bandara itu dadah-dadahan dan sebagainya. Sampai di Jakarta dia jemput saya, Pak. Naik pesawat kalah. Itu banyak kejadian seperti itu di Indonesia. Artinya apa? Kalau nenek moyang kita butuh air gampang Pak, tinggal set nyampe, sudah dapat air, sudah bisa dipenuhin. Tapi mereka nggak punya Pak seperti itu. Teknologi alutsista menyanyi kurang Pak mereka. Alutsista menyanyi kurang. Jadi mereka nggak bisa. Di zaman ini sekarang ini itu masih ada Mas orang yang punya aji spiangin seperti itu punya Mas? Masih ada? Harusnya masih ada. Masih ada. Ya suatu ketika mungkin kalau Pak Mario sempat tak kenalin. Masih ada. Wah. Ya. Wah, ini luar biasa ini. Ini penggalian sejarah bangsa kita kayaknya kurang. Ini harus ada dirjen penggalian ilmu-ilmu gaib. Ini kurang. Ini harus Kementerian Kebudayaan ini harus membuat satu khusus ini karena ini nanti makin ke sana ini kan anak-anak sekarang kan nggak ngerti Mas. Saya aja baru tahu ada aji-aji seperti itu Mas. Iya. Oke. Ini kita teruskan Mas. Ini seperti gudang bulog nih. Ya. Kan yang kedua itu kan masalah bahan pangan ya Pak. Kalau mereka ngomong sampai ke laut lepas, berarti kan mereka akan minimal tuh berminggu-minggu di lepas pantai di tengah laut, sehingga mereka pasti juga butuh makanan. Makanan itu tidak cuma beras, ya itu untuk gambarannya minimal beras aja. Tapi ingat Pak, yang makan bukan orangnya doang, kudanya juga harus makan. Jadi minimal mereka punya kapal-kapal yang khusus menyediakan makanan untuk orang dan hewan yang mereka bawa gitu. Artinya kapal mereka kan sangat banyak dan itu butuh ini khusus gitu loh, butuh hal-hal khusus, keterampilan khusus. Dan keterampilan khusus itu karena dalam suatu kerajaan itu pasti harusnya diturunkan turun-temurun, sehingga harusnya ada bukti-bukti bagaimana cara merawat hewan di tengah laut, bagaimana cara membawa logistik makanan di tengah laut, itu harusnya ada. Itu kan enggak. Karena mereka nggak punya spiangin, Pak. Soalnya kalau punya, mereka di tengah laut mana itu ngambil pecel dari Jogja juga bisa gitu kan. Tapi kan ini enggak. Mereka nggak punya itu. Kalau mereka punya itu ya. Ini berarti Einstein itu belajar dari nenek moyang kita dong, Mas. Masa jadi energi jadi massa itu. Ya, sebenarnya nenek moyang kita udah tahu ya. Ya. Kalau menurut versi Atlantis gimana, Mas? Kan tidak, kalau versi Atlantis yang pernah saya ceritakan itu kan bahwa tidak membuat orang jadi energi Pak. Jadi tetap orang gitu, tapi cuman bagaimana mempercepat proses itu tadi kan. Jadi ketika ya ini gambaran pinggir banget ya, tapi tidak sampai hal detail ya. Jadi ketika kita merasakan waktu berjalan melambat, itu kan sesuatu hal yang tidak sempat dilihat orang, kita sempat lihat. Sehingga ketika kita bergerak belum sempat terlihat orang, tahu-tahu sudah pindah tempat jauh gitu kan. Itu anunya ya, pada dasarnya seperti itu. Nah, supaya kita bisa merasakan waktu melambat, berarti kan harus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu kan banyak Pak, seperti misalkan berpuasa. Itu kan Pak Maris juga pernah ngalami kalau berpuasa itu mendekati masa-masa buka puasa kan rasanya 1 menit kayak berjam-jam gitu kan. Kayak nggak jalan waktu itu, sehingga tapi ya itu kalau di zaman dulu itu kan titik pentingnya adalah bagaimana supaya waktu berjalan melambat selambat mungkin. Jadi bukan kemudian yang penting sudah ngelakoni, bukan. Jadi perbedaannya dengan yang sekarang. Tapi tidak menyalahkan loh ya, tapi di sini itu bedanya gitu loh. Jadi bahwa ketika kita merasakan waktu itu melambat, maka sesuatu hal yang tidak sempat terlihat orang lain itu akan terlihat oleh kita, dan gerakan kita yang
menurut kita itu pelan, tapi orang lain belum sempat melihat itu semua gitu, sehingga hal bagaimana melambatkan itu yang paling penting, dan melambatkan itu ada banyak cara kan, tidak dengan berpuasa lah, itu tidak kita bahas di sini karena itu membuka rahasia terlalu besar gitu. Tapi kita bicara 3 deret aja Pak. Lain kali Mas, ini perlu dibahas khusus, sesi khusus. Ini ada gambar kuda ini Mas. Nah, itu yang saya ceritakan tadi Pak, kuda juga butuh makan kan Pak. Memang kudanya selama di kapal dia harus berpuasa gitu. Ketidakadaan teori cerita mereka tentang bagaimana cara merawat kuda di tengah laut dan bagaimana kapal logistik mereka yang untuk manusia dan yang untuk kudanya itu menunjukkan bahwa mereka hanya bisa di pinggir pantai. Kalau mereka bisa menceritakan tentang logistik untuk kuda mereka, jadi mereka punya kapal khusus yang ini untuk khusus untuk makanan kuda, khusus ini khusus untuk makanan orang, khusus ngangkut kudanya dan sebagainya. Itu sangat mungkin mereka pernah ekspansi sampai ke tengah lautan. Tapi kalau ekspansi cuma melipir pinggir pantai, jadi masuk akal. Karena apa? Begitu kehabisan makan kuda, maka kemudian mereka bersandar dulu, cari rumput dulu, kudanya merumput dulu sambil mereka menuin rumput lagi, terus mereka jalan lagi gitu kan. Artinya nggak pernah sampai Paracel sama Spratly kalau seperti itu. Kalau ceritanya seperti itu. Minimal karena terlalu jauh ya. Ya, di Spratly itu kan pulaunya karang, Pak. Emang kudanya makan batu karang kan enggak? Makan rumput laut, terus minumnya air laut gitu ya enggak juga. Iya. Dan ini ada satu keanehan Mas. Kalau ngelihat geografisnya, Spratly Paracel kan di bawah gini. Nah mereka kan lebih dekat ke Jepang, Korea. Kenapa nggak dia mengklaim aja Laut Jepang itu secara historis wilayah dia? Kenapa kok negara yang empuk-empuk ini diklaim ya? Kan harusnya kalau dia kan lebih dekat gitu loh maksud saya. Kenapa dia mengklaim yang jauh? Ya nggak berani Pak. Udah wani gitu kan, kata orang Jawa ya gitu, udah wani gitu, itu takut. Ya mereka memang nggak ada bakat pelaut. Kalau mereka berani beneran sama Jepang ya nggak lama. Nah sekarang aja karena mereka merasa punya senjata seperti itu. Tapi pada dasarnya Pak ya terus terang, kata mereka ngomong punya Dongfeng 26 dan sebagainya yang bisa menghancurkan kapal induk dan sebagainya, itu saya masih nggak yakin. Karena terlalu banyak penipuan yang sudah mereka lakukan gitu loh. Jadi sampai dengan hari ini kita jadi nggak percaya gitu bahwa sebenarnya teknologi Cina setinggi apa gitu. Kalau ngeklaim sana ngeklaim sini sih percaya, tapi bahwa mereka bisa bikin beneran belum tentu. Nah, buktinya itu Amerika biayaan sampai ke wilayah mereka ya nggak mereka tembak kok sampai dengan hari ini. Beberapa pesawat Poseidon sampai cuma 48 km dari tepi laut Cina, padahal kan garis ZEE itu 200 meter kan, harusnya sudah 200 km kan, harusnya kan sudah mereka paksa mendarat itu. Nah, kira-kira perang Laut Cina Selatan ini kira-kira bakal terjadi nggak Mas ini? Kalau di berita kita lihat di Google tuh kan ceritanya itu terus gitu. Kalau kita buka Google, CNBC, CNN gitu, itu kok yang dulu konflik Timur Tengah kok terus jadi bergeser ke kita itu. Jadi sebetulnya ada apa sih ini? Tiba-tiba kok eskalasi Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, kapal induk. Kan sekarang kita lagi sibuk COVID ya. Itu kira-kira pecah perang atau enggak nanti Mas? Jadi gini ya, kalau perang sih kayaknya iya, karena sudah terpaksa sekali. Tapi saya terus terang bingung aja kalau ada yang namanya Laut Cina Selatan, Pak. Jadi kalau Laut Natuna Utara saya percaya ada ya. Tapi kalau Laut Cina Selatan kayaknya denger aja kok aneh rasanya. Jadi gini ya, sudah nanggung, mereka tuh harus mengalihkan perhatian terhadap dunia luar bahwa sebenarnya kepala negara mereka nggak bisa mimpin. Jadi kelihatan banget bahwa saat ini kalau dikatakan cukup berantakan. Jadi banyak musibah, banyak bencana dan sebagainya. Pokoknya mereka mungkin secara teknologi modern mungkin dengan cukup tinggi. Tingginya seberapa karena maling sana sini ya. Tapi teknologi menyan mereka kurang. Makanya badai, banjir dan sebagainya terus menghantam mereka sampai dengan hari ini. Dan ini sampai dengan
hari ini kan salah satu cara untuk mengubah masyarakat bahwa daripada protes ke pemerintah ya nasionalisme yang digiatkan tuh Pak. Jadi bagaimana menghadapi negara lain, ngadepin sana, ngadepin sini, ngadepin sana, ngadepin sini. Nah, tapi ya kalau saya melihat di berbagai berita dan beberapa chatting yang saya baca, lihat-lihat di YouTube dan sebagainya, justru masyarakat Cina sendiri kan malah tidak respect dengan pemerintahnya. Malah kalau Amerika mau menyerang, bahwa penduduk mereka malah pengen jadi penunjuk arah untuk pasukan Amerika, bukan untuk pasukan Cinanya. Ada Pak cerita-cerita itu. Saya lihat di ET News dan beberapa hasil screenshot dari beberapa teman yang punya hubungan dengan keluarga dengan di sana. Itu kelihatan seperti itu bahwa. Tapi kan kita harus mengakui Mas bahwa Cina itu sekarang maju dan bisa mandiri, swasembada segala, artinya teknologi 5G, Huawei, kemudian konsumsi minyak, batu bara, kemudian barang-barang rumah tangga, kan memang sebetulnya kan maksudnya gini, kalau bangsa kita ini, nenek moyang kita ini memang hebat, harusnya kita ini keturunannya harus nggak kalah dong Mas dengan Cina. Tapi kenyataannya kita sekarang banyak impor dari Cina, bahkan bawang putih pun harus impor. Gimana itu? Di mana letak keunggulan kita? Letak keunggulan kita itu adalah ketika kita kembali ke peradaban zaman dulu. Karena sekarang ini kita meninggalkan itu semua. Bahkan menganggap itu aib, gitu kan, masalah utama. Mereka kan enggak, Pak. Lihat aja. Cina itu dengan nenek moyangnya mereka masih ada hubungan ketat, masih pelihara tradisi. Dia Jepang semaju apapun tradisi dipegang, Pak. Kita enggak. Kita berusaha menyingkirkan tradisi. Bahkan lihat ketika gini loh, yang saya itu kadang-kadang juga bingung ya, karena melihat dari keterangan pemerintah ini, karena ketika ada orang ngeklaim menemukan obat COVID, sepertinya malah antipati. Seharusnya kan pemerintah itu malah menerima ini, kemudian mereka uji, pemerintah yang menguji, kalau misalkan ternyata betul, orang itu dikasih penghargaan, kalau enggak ya cuma diperingatkan bahwa ternyata kamu bukan ini ternyata tidak cocok, gitu aja kan Pak. Bukan kemudian malah mendebat sebelum menguji. Ini kan aneh. Pemerintah itu harusnya kan kalau menolak sesuatu ya harus dengan menggunakan bukti, jangan menggunakan opini gitu loh. Kok seperti antipati gitu kalau ada pihak lain yang menemukan. Harusnya jangan begitu. Seharusnya ada pihak yang menemukan obat, itu harusnya dihargai dulu, diuji dulu, baru dinyatakan ya dan tidak gitu. Jangan belum mau nyoba, belum uji dan ngomong tidak gitu. Dari zaman batu sampai zaman sekarang itu namanya pembuktian itu tidak dengan ucapan deh Pak, harusnya dengan pengujian dulu gitu. Nah, hal-hal seperti ini Pak, ini kan kelihatan ya bahwa kalau ada sesuatu yang muncul dari negara kita sendiri, itu langsung ditolak duluan gitu loh. Harusnya kan dibuktikan dulu. Seperti kasus waktu kita menemukan piramid di Lelakon, yang ada penolakan dulu, bukan pembuktian dulu gitu loh. Berdasarkan teori nolaknya, bukan berdasarkan pembuktian. Harusnya kan berdasarkan pembuktian, berdasarkan penggalian atau apa gitu, bukan berdasarkan teori ini, teori itu, berdasarkan itu enggak benar. Menurut saya seperti itu. Nah, itu yang makanya kalau Pak Maris ngomong bahwa kita ketinggalan dan sebagainya, ya karena ini semua kita tinggalkan dan kita berusaha menolak itu semua. Gitu. Kalau kita nggak menolak itu semua, ya kita pasti bisa maju kembali. Gitu. Jadi yang dikatakan Pak Marius tadi sudah kejawab ya seharusnya, bahwa kenapa kita kalah dengan Cina saat ini, karena kita tidak memelihara tradisi dan kita berusaha malah kayak sepertinya kayak menghindari tradisi. Jadi misalkan gini, zaman dulu itu kalau misalkan ada musibah itu raja mengadakan sayembara. Coba sekarang pemerintah mau ngadakan sayembara, nggak mau kan ngadakan sayembara, malah dimonopoli kan. Kalau bisa yang rakyat jangan ikut campur gitu loh. Kalau bisa malah begitu. Harusnya kan semua rakyat harusnya bergerak untuk mencari obatnya. Ini ada rakyat yang ngomong nemu obatnya, bukannya diteliti malah ditolak duluan gitu loh. Saya tidak menyatakan orang itu pasti benar atau tidak, tapi ya tidak begitu caranya nolak. Harusnya ya diteliti dulu, Pak. Jadi kenapa negara kita tidak semaju Cina? Karena itu.
salah satunya. Kalau mereka kan enggak, ada sesuatu dihargai dulu, dihormatin dulu. Kalau salah ya disalahin, tapi kalau benar ya dihormati, Pak, gitu. Oh iya, saya jadi ingat menyimpang sedikit. Waktu kasus Lapindo itu ada beberapa orang yang katanya sanggup menghambat itu muncratnya semburan air dari itu. Tapi kelihatannya kok itu pemerintah juga nggak ini juga, Mas. Kenapa nggak mengadakan sayembara nutup Lapindo gitu gimana? Ya itulah dia. Ya jelas ya itu tadi. Semua harus berdasarkan tradisi cara barat. Sebenarnya gitu loh. Yang vaksin COVID ini ada, Mas, sayembara, tapi dilakukan kepala daerah lah, bukan officially. Nggak bisa, harus kepala negara, Pak. Nggak bisa itu, harus kepala negara. Dan orang yang itu harus punya akses langsung ke pasien. Jadi kalau jangan cerahkan ke pihak tertentu terus kemudian tidak ada akses ke pasien. Kalau ada akses langsung ke pasien langsung terbukti bahwa itu benar atau tidak gitu. Dan harus diikuti media. Jadi supaya tidak bisa dibajak di tengah jalan. Itu atau masalahnya. Kalau nggak, luar negeri malah mengumumkan, Mas, kayak Jackie Chan segala. Ingat saya dia ngadain perlombaan seperti itu. Atau kita aja ikut perlombaan di luar negeri sana ya. Ya masalahnya kan ini prosedurnya bagaimana, Pak? Terus kalau misalkan ditemukan beneran, terus kemudian cara menyampaikan ke sananya bagaimana? Terus kemudian cara membuktikannya bagaimana? Nah, jangan sampai nanti sudah mengirim ternyata langsung dikatakan enggak, padahal dibuktikan juga enggak gitu loh. Atau malah seperti kasus di negara kita, dibuktikan enggak tapi ditolak duluan gitu loh. Oke. Mas, ini tinggal 4 menit, Mas. Ini masih ada 2. Ini kita selesaikan dulu. Nah, ini apa ini, Mas? Tentang kode Morse, kode, Pak. Jadi kalau misalkan kapalnya banyak, itu kan untuk memberitahukan kan harus ada satu kode ya. Misalkan belok kanan gitu. Jangan sampai belok kanan terus yang lainnya lurus jadi hilang sendirian kan, Pak. Jadi atau belok kiri gitu, dia belok kiri sendiri karena nggak bisa ngasih kode yang lain. Masalahnya kalau dengan bendera seperti itu kan berarti kode itu dilakukan pada saat siang hari atau pada saat terang. Tapi kalau pada saat malam bagaimana, gitu kan? Oke, mungkin pada saat malam masih bisa menggunakan lampu, kelap-kelip gitu. Tapi kalau pada saat hujan badai bagaimana? Nggak kejawab kan? Jadi memang kalau hujan badai kan risikonya sangat besar, Pak, bahwa kapal akan terpencar ke sekian arah gitu. Sehingga menyatukan laginya bagaimana? Karena kan ketika armada itu tidak cuma satu kapal, itu kan berarti butuh sarana komunikasi untuk menyatukan kembali ketika terpencar setelah badai atau setelah apa gitu kan. Karena tidak selamanya iklim lautan itu apalagi lautan lepas. Ya kecuali kalau mereka cuma di pinggir pantai. Jadi kalau badai minggir dulu gitu kan. Itu kan bukti nggak bahwa mereka nggak punya sandi-sandi seperti itu, berarti mereka cuma di pinggir pantai, Pak. Minimal garis pantai kelihatan, nggak sampai jauh-jauh dari garis pantai. Jadi kalau ketika ada badai mereka minggir, berteduh dulu, nanti diterusin lagi gitu kan. Gitu. Oke. Kalau slide terakhir ini kayak mainan saya waktu kecil ini, Mas. Diisi minyak terus yang tok muter di di bak itu. Ini apa ini maksudnya, Mas? Ya itu sindiran saja sih, Pak. Kapal otok-otok itu kan nggak pernah di tengah bak kan, pasti di pinggiran bak jalannya itu. Biasanya kan kita pakai bak itu, terus dia cuma dimuter di pinggiran kan, Pak. Jadi artinya kapal mereka memang tidak didesain untuk sampai ke tengah lautan. Kapal mereka hanya didesain aja di pinggiran pantai. Maka paling gampang itu penggambarannya seperti kapal otok-otok itu. Karena kapal otok-otok itu nggak, coba aja kalau Pak Maris taruh di tengah, pasti minggir terus nanti muternya di pinggir. Di tengah. Oke. Dan kalau kita kan punya kapal pinisi, bahkan diakui Mas itu, Mas. Jungjung kita itu terkenal, atau mungkin di Swedia itu Viking. Jadi bahkan ada museumnya di Swedia itu, Museum Vasa. Museum itu mereka memang bangsa pelautnya kelihatan gitu dari bukti-bukti historisnya. Gitu. Iya. Mas, ini tinggal 1 menit. Mohon di closing kesimpulannya. Tinggal 28 detik. Ya kesimpulannya berarti memang mereka tidak pernah sampai ke laut lepas. Jadi mereka tidak berhak untuk ngeklaim sampai lautan lepas.
mereka hanya berhak ngeklaim pinggiran pantai. Gitu, Pak. Oke. Baik, Mas Agung. Terima kasih. Malam ini kita akhiri, tinggal 10 detik, kita lanjutkan Rabu minggu depan. Terima kasih Mas Agung. Salam Atlantik.